Itu kan anak aku, Pak. Bapak kan udah nentuin nama Arka. Masa Bapak nggak mau ngalah, biarin anaknya ngasih nama anak lagi? Aku Bi, sifat anak itu terbentuk dari parenting, Pak. Nggak melulu tentang nama. Pak, udah. Perkara nama nggak perlu diperdebatin gini. Kasian dia, nanti bangun. Pak, Biar kita tinggal di angkasa, bersama selama-lamanya. Beralas awan, berpayung Tuhan yang baik. Bu, Ibu ada juara lagi, Bu. Hendak jauh Lihat, ada dekat, juara satu, Bu. tetapi selalu Ada bisa dapat dekat. beasiswa, tapi saya bukannya UGM. Para ibu ada dua, kalau kamu pergi, ibu sama siapa? Ara bisa nyari beasiswa, Bu, di UI dengan jauh dari ibu. Ara, kamu kan perempuan, mau sekolah tinggi, kalau ujung-ujungnya dari Singapura, Sumur, Asur. Bu, apaan sih, Bu? Udah ya Esa, kalau kamu cuma kaget doang kok. Aku nggak marah kalau kamu nggak marah kok sama kamu. Sekali jangan main lari-larian di rumah. kamu belajar pintar di sekolah aja sampai belagu ke adiknya. Ngomong apa kamu sampai sesegugan gitu? Ayo baru pulang kerja, capek, malah harus denger ribut-ribut keluar kamu. Ara, keluar Ara. Lu urus sama orang tua aja susah kamu. Mas, asal kamu tahu, aku nggak sengaja kepentok meja nyeruduk dia kan? Dia malah ngotot aku sambil ngelola nafas kayak benteng aja. Pak, udah Pak, kasihan Aranya. Didik anak kamu. Perempuan tuh biasa untuk tunduk, malu dan bersikap hormat. Bukan menjulang tinggi sampai nggak tahu diri. Pakai koyo di mana-mana juga karena ngebiarin anak kamu nggak dididik rawat rumah. Suruh anak kamu tuh buat bantuin kamu tuh. Di kekalamu dan aku telah kusaksikan yang telah hancur pelan-pelan kau kembalikan padaku. Padaku. Bagaikan tayang tak selesai dan terulang-ulang. Ibu nggak berani kalau bukan Bapak yang minta. Om Arya pengangguran, Om Idu jagain kakek yang sakit. Terus Bu Hena, maaf ya Ra. Terus Pak Lura ada nggak? Ibu bakal, ibu janji bakal balikin sifatnya. Pakai aja.
Wah, bodohnya lu dari tiba-tiba buat part-time ya? Buka jasa tugas aja lah, lu kan pinter. Kalau kerja part-time di luar bakal sibuk banget. Saya waktu belajar lu keganggu. Oh iya, lu pernah part-time buat nambahin biaya kuliah juga kan? Terus kenapa nggak dilanjut? Apa tempatnya udah nggak butuh part-time? Apa tempatnya udah nggak butuh part-time pelajar? Apa terus jangan-jangan yang waktu di toko roti Emon itu Lawan bokap, untungnya udah dapat gaji pertama. Oke deh, boleh deh saranin lu pada. Cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia, dalam diam kan ku bawa mentara. Aku taruh mana ya? Ra, tadi ada temannya Bapak nyariin Bapak. Katanya Bapak pinjam uang ke dia dalam jumlah besar. Dan Bapak udah hampir nunggak mau setahun. Bapak gak ada sertifikat rumah ini ke dia tanpa sepengetahuan ibu apalagi kakekmu. Kalau kita nggak bayar atau cicil, rumah ini harus dikosongin. Uang yang ada di laci kamu, ibu pinjem lagi ya. Ibu janji, ibu pasti balikin ke kamu. Si Ibu masuk ke kamar Rara dan ngambil uang Ara. Itu tandanya ngambil, Bu, tanpa sepengetahuan aku kan, Bu. Ibu nggak bermaksud nyuri kok, Ara. Ibu niatnya mau bilang ke kamu setelah kamu sampai rumah. Si Ibu masuk ke kamar Rara dan ngambil uang Ara. Itu tandanya ngambil, Bu, tanpa sepengetahuan aku kan, Bu. Ara buang waktu istirahat Ara buat dapetin uang itu, Bu. Uang yang Ara mau investasiin ke hal yang bisa bangun mimpi Ara. Cuma uang yang itu yang bisa bantu Ara di dunia ini. Ara, maksud ibu bukan gitu. Ibu nggak bisa hubungin kamu tadi. Ibu udah coba telepon kamu, tapi HP kamu mati. Cukup, Bu. Ibu tahu nggak sih susahnya aku dapat duit itu? Ibu tahu nggak sih susahnya Ara bangun mimpi Ara lagi dan lagi setelah dihancurin sama keluarga ini? Ibu tahu nggak? Ibu, kalian aja nggak pernah mikirin perasaan Ara. Tapi kenapa selalu harus Ara yang ngertiin kalian? Di luar sana, Ara harus neren masa remaja Ara buat bersenang-senang demi mimpi Ara, Bu. Demi hidup lebih baik dengan ekonomi baik dan pendidikan. Ara membuang waktu istirahat Ara buat dapetin uang itu. Uang yang Ara mau investasiin ke hal yang bisa bangun mimpi Ara. Cuma uang itu yang harus bisa bantu Ara di dunia ini. Yang selama ini ibu ajarkan adalah tunduk. Tunduk dan patuh sama kehidupan yang melarat tapi menyerat anak-anak ibu merasakannya. Ara gak mau, Bu. Ara gak mau. Ara selalu sakit hati ibu diperlakukan rendah kayak gitu. Ara gak mau ngerasain yang ibu rasain. Ara suka belajar, Ara suka dapat prestasi, Ara suka orang-orang yang bilang hidup Ara bakalan sukses dan jadi bibit unggul di luar sana. Tapi di sini, Bu, di sini rumah Ara dijatuhkan. Satu-satunya, Bu. Sekarang masa depan Ara gimana, Bu? Kalau Ara balik lagi dari awal, mau sampai kapan buat jatuh lagi?
Lu sendiri aja, Ra. Ini buat lu. Kerjain tugas Panada, Ra. Lu kan anak sayang dia. Kalau lusa bisa, gue kasih 100. Kalau misalnya besok bisa, gue kasih 150. Deal? Udah telat. Jadi benar ya? Heh, kenapa? Enggak. Ya jelas lu. Cari beasiswa bareng ya, Ra. Sorry banget ya gue telat. BTW Bunda dulu penerima beasiswa S1 S2 tanpa biaya spesial pun. Bahkan dia bisa dapat ke Aussie terus lanjut ke Jerman buat ambil jurusan Science and Technology. Gue keinget lu dan ngobrol banyak tentang beasiswa ke dia. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu, mati lebih cepat, mati lebih cepat. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu, mati lebih cepat, mati lebih cepat. Pada akhirnya